Pria ini kehilangan wanita yang dia sayangi. Ia pun menyakiti dirinya di tembok dan meminta anaknya untuk memilih keluarga baru. Anaknya pun mencari keluarga baru. Ternyata ada salah satu keluarga yang ingin menerima anak ini. Enggak lama kemudian, keluarga ini tidak sanggup merawat anak ini. Mereka meminta anak ini untuk pergi memilih keluarga yang baru lagi. Dan endingnya, kedua pasangan ini meninggal. Kalian tahu nggak sih kalau ada kuyang laki-laki? Jadi ceritanya, pria ini sejak di kandungan udah menjadi kuyang. Bahkan ia memakan ibunya sendiri. Ia pun dibuang sama ayahnya dan dia sangat marah sekali. Marahnya itu menjadi lapar. Dia pun memangsa kakak-kakaknya tanpa bersalah. Setelah dewasa, ia mulai hidup normal tapi belum sepenuhnya. Dia pun juga takut bersosialisasi sama manusia. Pada suatu hari, ia dekat sama satu wanita. Dia sangat sayang sama wanita ini. Tapi pada akhirnya, dia memangsa wanita ini. Karena tidak sanggup dia hidup seperti ini, ia pun bunuh diri. Pria ini membawa istrinya ke salon. Ia meminta orang salon mengubah rambut istrinya menjadi seperti ini. Sambil menunggu karena bosan, dia pun menjadi orang parkiran. Si tukang salon tidak sengaja membuat istrinya pingsan. Akhirnya orang salonnya bisa membangunkannya. Dan setelah siap, rambutnya menjadi seperti ini. Melihat istrinya, dia pun happy banget. Dia pun akhirnya meminta orang salon untuk grooming rambutnya seperti ini. Ada hantu ibu-ibu di pasar. Jadi di sini mereka pergi ke pasar untuk membeli daging ayam. Tapi muka penjualnya sangat seram sekali. Lalu ada salah satu anak meminta daging ayam mereka. Mereka pun memberikan ayamnya kepada anak itu, tapi anak itu makan dengan mentah-mentah. Sampai di rumah mereka pun dihantui sama ibu-ibu yang di pasar tadi. Ternyata pada saat ibu itu lagi potong daging ayam, jarinya ikutan kepotong dong. Dan jari yang udah kepotong itu ditaruh dengan daging ayam di kresek ini. Mereka pun ke pasar untuk memastikannya lagi. Ternyata warung tersebut udah nggak ada. Mereka pun tanya ke penjual lain, ternyata memang nggak ada. Si pedagang mengatakan kalau memang dulu itu ada tokonya, tapi tokonya itu udah terbakar. Naasnya pedagang tersebut pun ikut terbakar. Persahabatan kulkas dan juga manusia. Jadi pria ini tidak sengaja membuat pintu gagang kulkas ini rusak. Si kulkas melihat tuannya lagi membawa katalog. Kulkasnya pun berpikir kalau tuannya itu udah mau membeli kulkas yang baru. Dia pun kabur dari rumah. Di luar sana dia melihat banyak kulkas-kulkas yang ganteng dan juga cantik, sedangkan dia hanya kulkas yang jelek. Tuannya yang tahu kulkasnya kabur, dia pun teriak menangis. Si pria pun langsung mencari kulkasnya dan dia menemukan foto kenangan dia dan juga kulkas. Ia pun mendapatkan info dari kulkas yang ini kalau kulkas yang tadi itu baru lewat. Si kulkas ke tempat pembuangan sampah dan dia duduk termenung. Si pria pun berhasil menemukan kulkasnya dan dia bilang ke kulkas kalau dia itu tidak ada berniat untuk membeli kulkas baru. Ia pun memperbaiki kulkas dan membawa kulkas ini pulang. Cewek ini berantem sama bayangan kacanya sendiri. Jadi setelah mandi, ia ingin siap-siap hangout bareng sama cowoknya. Lalu dia ingin berdandan seperti cewek yang di majalah ini, tapi selalu gagal. Ia diketahui sama bayangannya di kaca. Karena kesal, dia pun mencoret muka bayangannya. Si bayangan pun kesal dan akhirnya mereka berdua itu berantem. Cewek ini pun langsung menghancurkan kacanya. Karena cewek ini terlalu lambat, cowoknya pun masuk ke kamarnya. Cowoknya pun melihat kamarnya udah berantakan seperti ini. Bocil ini dikejar sama sesosok yang mengerikan. Dia disuruh makan tapi dia tidak mau. Saat di pagi hari ia lapar, mau nggak mau dia turun ke bawah sambil menangis merindukan orang tuanya. Ternyata sesosok yang mengerikan itu adalah ibu tirinya sendiri. Saat dia makan tiba-tiba aja dia jatuh, sesosok yang mengerikan pun keluar dan membantunya. Ternyata ibu tirinya tidak semengerikan dengan apa yang dipikirkan. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi akrab seperti ini. Jadi guys, kesimpulannya tidak semua ibu tiri itu jahat ya guys. Inilah akibat dari sumpah pocong. Jadi kepala desa ini marah-marah karena dia tidak terima kalau dia itu dituduh sama salah satu warga kalau dia itu korupsi. Takut kedoknya terbongkar, dia pun membagikan sembako kepada warga. Lalu ada salah satu warga yang meneriakinya itu korupsi. Karena tidak punya bukti, jadi warga ini menawar kepala desa untuk sumpah pocong. Kepala desa pun setuju dan pada malam itu juga mereka melakukan sumpah pocong di masjid. Setelah sumpah pocong awalnya tidak terjadi apa-apa nih, tapi pada malam hari ia dihantui sama pocong. Kepala desa pun lari terbirit-birit dan jatuh ke dalam sungai. Warga menemukan kepala desa mati dalam keadaan yang mengenaskan. Aduh guys, kalian jangan pernah ya korupsi uang apapun. Anak ini memiliki rambut yang keriting, tapi karena sering dibully, dia meluruskan rambutnya. Jadi rambut anak ini tuh serbaguna guys, bisa melakukan apapun. Tapi sangat susah diikat pada saat di sekolah dia dibully sama teman-temannya. Dia pun sangat bersedih karena rambutnya itu keriting. Ia melihat iklan ada sebuah catokan yang bisa membuat rambutnya itu lurus. Akhirnya dia memutuskan untuk meluruskan rambutnya. Setelah rambutnya lurus, rambutnya tidak bisa bergerak-gerak lagi. Sedangkan di sekolah temannya itu udah nggak ganggunya lagi.
Setelah dia pulang rumah, dia melihat adiknya menggunakan catokan itu. Dia pun tersadar kalau rambut keriting itu lebih baik. Lalu adiknya bermain air hujan, dan pada saat dia kena air hujan, rambut di depannya itu kembali lurus. Dia pun ikutan main air hujan, dan pada akhirnya rambutnya kembali keriting seperti ini. Jadi guys, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah jadilah diri sendiri. Dan jangan pernah menjadi orang lain. Kalau kita menjadi orang lain, kita akan kehilangan jati diri kita. Kalian harus melihat perjuangan seorang ibu. Seorang ibu ini lagi melakukan pekerjaan rumah dan ia sangat repot sekali. Harus menjaga anaknya, harus mengangkat telepon, harus angkat pakaian dan juga lantai kotor. Masakan gosong dan juga atap rumah itu bocor. Ibu ini pun mengeluarkan rohnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi roh ini tuh lagi bekerja sedangkan dia itu tertidur sambil berpikir keras. Dua anak ini memanggil ibunya tapi ibunya tidak dengar. Mereka berdua melihat roh ibunya yang lagi bekerja dan mereka pun membantunya agar rohnya itu masuk ke dalam tubuh ibunya. Dan pada akhirnya ibunya bangun kembali dan rumah udah bersih. Jadi guys, kesimpulan yang bisa kita petik adalah hormatilah orang tua kalian. Gimana sih cara membuktikan kalau kita itu cinta atau hormat kepada orang tua kita? Kalau kalian tipe orang yang tidak nyaman dengan mengungkapkan sesuatu lewat mulut, kalian cukup melakukan hal-hal kecil aja seperti membantu orang tua kalian. Pria ini menemukan bayi di depan rumahnya. Pria ini sangat senang dan dia memutuskan untuk merawat bayi ini. Setelah 2 tahun anaknya udah sebesar ini. Yang spesialnya anak ini bisa menyebarkan kebahagiaan kepada orang. Di saat dia udah berumur 5 tahun, dia lagi menggambar dan ada ibu-ibu yang memegang bukunya dan dia menjadi berwarna seperti ini. 8 tahun kemudian dia udah tinggi seperti ini, bahkan dia udah sekolah. Sayangnya teman-temannya itu suka membulinya. Bahkan gurunya pun ikut membulinya. Ayahnya yang khawatir karena anaknya nggak pulang-pulang, dia pun keluar mencarinya. Setelah menemukannya, ternyata dia itu lagi bersedih. Lalu ayahnya memberikan dia kebahagiaan kembali. Teman sekolahnya yang baik membawa barang karyanya yang tadi dirusak sama si pembuli tadi. Ia pun kembali senang dan dia mendekorasi semua diamond dan juga karya-karyanya. Sehingga membuat kota menjadi berwarna seperti ini. Dan semua orang pun menjadi bahagia. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan bosan bahagia ya. Ketika kalian bangun untuk sahur tapi kalian tidak merasa sendiri. Jadi ceritanya wanita ini lagi memasak mie. Tapi ada yang lewat sekelibat. Dia pun menoleh ke arah sana. Saat dia hendak makan, dia merasa ada orang di belakangnya. Dia terus beristighfar dan ternyata itu hanya temannya. Persaingan bisnis antara sesama bocil. Jadi pada saat mereka berjualan, mereka itu perang harga dan juga perang promo. Tidak hanya persaingan bisnis saja, tapi mereka juga musuhan. Sampai di mana bisnis mereka itu sama-sama bertumbuh menjadi besar seperti ini. Dan mereka yang dulunya bocil sekarang udah dewasa. Udah dewasa pun mereka pun tetap musuhan. Entah bagaimana nasib mereka itu selalu sama. Pada saat cewek ini jatuh ke dalam tong sampah, cowok ini pun jatuh ke dalam tong sampah. Mereka pun saling jatuh cinta dan bisnis bareng, bahkan mereka menikah dan punya anak. Jadi guys, musuh bebuyutan itu bisa jadi jodoh kalian loh. Jadi korek api kayu ini menawari dirinya kepada manusia. Tapi manusia ini udah ada mancis. Lalu dia nawarin ke nenek-nenek, naasnya korek api kayunya itu terjatuh mengenai barang si nenek ini. Nenek ini pun marah dan langsung mengejarnya. Kemudian ia tidak sengaja ketemu dengan seorang anak yang lagi tertidur dalam kedinginan. Akhirnya dia menghangati anak ini dengan korek apinya. Korek apinya pun habis dan dia mengorbankan dirinya. Keesokan paginya si anak bangun dan pergi tanpa bilang terima kasih. Jadi kesimpulannya, jadi orang baik itu cukup sekiranya aja. Jangan sampai mengorbankan diri kalian yang ujung-ujungnya itu merugikan diri kalian sendiri. Roti ini benar-benar kaget karena temennya itu dimakan sama manusia. Jadi ceritanya di toko ini menjual roti. Ada sekumpulan roti yang seneng banget kalau ada manusia yang membeli mereka. Cuman ada salah satu roti melihat temennya itu digigit sama manusia. Dia pun sangat ketakutan sekali. Karena ketakutan, dia pun merubah dirinya menjadi jelek seperti ini agar orang lain tidak mengambilnya. Hingga toko udah mau tutup tapi rotinya itu tersisa dia aja. Dan pada akhirnya dia pun dimakan sama si pembuat roti. Rotinya pun meninggal dan rohnya keluar. Duh, membagongkan sekali ya. Pria ini hendak bunuh diri. Tapi malaikat pencabut nyawa menyarankan dia untuk lompat dari jembatan. Atau lompat di menara Paris. Atau mati dalam kedinginan, atau juga lompat ke laut lalu dimakan hiu, atau ditabrak kereta. Karena saran dari malaikat pencabut nyawa, dia pun tidak jadi bunuh diri. Ia benar-benar memutuskan untuk hidup. Malaikat pencabut nyawa pun mengatakan kalau dia ingin bunuh diri, tinggal kontak dia aja. Duh guys, benar-benar membagongkan sekali.